Shalom Super Kids. Shalom. Kapan hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, siap. Senang sekali kita bertemu di Ibadah Super Kids hari ini. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hari. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita muji Tuhan bersama-sama. Yang semangat ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Lebih semangat lagi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Lebih semangat lagi ya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeay. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom Super Kids, gimana kabarnya? Kak Yusa berharap kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya tetap antusias di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, Kak Yusa mengajak kalian untuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, agar firman yang kami pelajari bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang belajar firman Tuhan. Waduh, kalau hari Senin sampai Sabtu kita belajar pelajaran biasa ya. Tapi hari Minggu kita belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan yaitu belajar firman Tuhan, yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 31. Tapi Kak Yusa hanya baca beberapa ya. Coba kalian simak. Yuk kita lihat, kita baca ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 27. Di situ dikatakan, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat ke-28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan, duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kisah Para Rasul 8 ayat 30. Filipus segera ke situ mendengar Sida-Sida itu sedang membaca
Kitab Nabi Yesaya, kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Di cerita ini menceritakan tentang sida-sida. Semua bertanya pasti, apa sih Kak Yusa ini sida-sida? Yuk dilihat ya, Kak Yusa sudah mencatat apa sih sida-sida itu. Dilihat, sida-sida dari Ethiopia. Siapa dia itu adik-adik? Sida-sida itu adalah seorang pejabat ya. Apa Kak Yusa pejabat itu? Orang yang mempunyai jabatan atau pekerjaan yang tinggi. Waduh, ibaratnya seperti seorang bos, seorang direktur. Dan dia bisa dikatakan seorang menteri keuangan atau kepala keuangan. Waduh, apalagi Kak Yusa keuangan itu? Keuangan adik-adik yang biasa ngitung uang. Berarti uangnya banyak dia. Ya, dia ini berasal dari Ethiopia. Ethiopia itu bisa dikatakan di daerah Afrika kalau nggak salah. Berarti pada saat itu sida-sida ini melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh dari Yerusalem, dari Ethiopia ke Yerusalem. Berarti kan jauh, hanya untuk beribadah. Waduh, luar biasa bukan? Perjalanan yang sangat jauh. Sekarang apa sih yang bisa kita contoh atau kita tiru dari seorang sida-sida ini? Mari dilihat ya, Kak Yusuf sudah mencatat hal yang perlu ditiru. Yang pertama, tekun membaca firman Tuhan. Coba dilihat. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kak Yusa sudah tulis hurufnya warna merah. Sambil membaca Alkitab atau membaca kitab Yesaya. Waduh adik-adik, luar biasa loh ini. Di dalam perjalanan yang begitu panjang, tetapi seorang sida-sida, seorang yang mempunyai jabatan tinggi, seorang yang banyak uangnya, tetapi masih menyempatkan membaca kitab suci atau Alkitab. Adik-adik, kita harus tiru sida-sida ini. Meskipun kita masih TK, kita SD, SMP, atau SMA dan sebagainya, kita harus tetap menyempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ayo, siapa yang di sini sering membaca Alkitab? Waduh, kok beberapa? Wah ini, adik-adik harus membaca firman Tuhan. Loh, gunanya apa Kak Yusa? Lah ini, firman Tuhan ini adalah omongan Tuhan atau perkataan Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, Kak Yusa, papa mama adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita ini anaknya Tuhan,
yang didengar pasti omongan pinter, omongannya Tuhan. Maka adik-adik harus mendengar omongan Tuhan. Melalui apa? Melalui tulisan, yaitu di kitab suci atau firman Tuhan. Dibaca supaya mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan sama adik-adik. Supaya tahu langkahnya, supaya tahu nanti ini aku harus gimana ya. Supaya tidak salah melangkah lagi atau tidak jatuh lagi. Aku harus gimana ya supaya tidak melakukan dosa. Makanya sering membaca firman Tuhan. Harus tekun. Itu. Kita harus mencontoh ya seorang sida-sida meskipun jabatannya besar. Tetapi dia tetap menyempatkan untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita tiru dari sida-sida? Kak Yusak sudah tulis, yaitu rendah hati. Apa Kak Yusak rendah hati? Yuk dibaca dulu firmannya. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Adik-adik bisa lihat tadi yang kita baca ini di Kisah Para Rasul 8 ayat yang 31. Lah, di situ Kak Yusak sudah tulis dengan warna merah lagi. Kalau ada warna merah berarti penting, ya. Dengar, kalau tidak ada yang membimbing aku, seorang sida-sida, dia ditanya oleh Filipus, adik-adik. Kamu tahu tah yang kamu baca, yang kamu pegang, yang kamu lihat, yaitu firman Tuhan ini, kamu tahu artinya tah? Bahasanya seperti itu kira-kira. Ternyata dengan kerendahan hati. Rendah hati itu apa sih? Tidak sombong. Ya, tidak sombong. Seorang yang mempunyai jabatan tinggi, yaitu sebagai bos, sebagai kepala. Sida-sida ini mengakui, bagaimana aku tahu kalau gak ada yang membimbing aku? Dia merendahkan hatinya. Aku gak tahu cara baca firman Tuhan. Aku gak ngerti isinya firman Tuhan. Tapi aku mau belajar. Makanya dia mengajak Filipus. Ya, dia mengajak Filipus adik-adik akhirnya. Untuk diajari bagaimana cara mengerti firman Tuhan. Lah, ini yang harus kita tiru adik-adik. Kita harus rendah hati adik-adik. Kita harus tahu kalau kita memang gak bisa membaca atau gak bisa mengerti arti dari firman Tuhan. Tanyakan kepada siapa saja yang mengerti. Contoh, mama, papa. Kalau ada kakak, tanya kakak. Uncle, auntie, yang lain sebagainya yang lebih dewasa dari kita. Kalau mereka gak tahu gimana Kak Yusak? Datang ke gereja, ketemu dengan Kak Yosua, Kak Gaby, ada Kak Jojo juga. Tanyakan kepada mereka. Ketika membaca firman Tuhan ada yang gak ngerti. Ini maksudnya apa ya? Tanya. Seorang sida-sida yang jabatannya tinggi, yang mempunyai uang yang banyak, tetap bertanya meskipun tidak tahu adik-adik. Luar biasa bukan? Dari seorang sida-sida kita belajar bahwa firman Tuhan itu sangat penting adik-adik. Adik-adik, sebelum kita tutup, Kak Yusak ada film. Coba
adik-adik simak film ini. Dia seorang anak yang masih muda, tetapi dia mau belajar firman Tuhan. Yuk disimak ya. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1-7 tentang Timotius turut serta dengan Paulus. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, Paulus dan Silas tiba di sebuah kota bernama Listra. Di sana, hiduplah seorang muda bernama Timotius. Ketika Paulus bertemu Timotius, ia melihat Timotius sebagai anak yang baik dan mau diajar. Timotius ikut menyertai pelayanan Paulus selama di Listra bersama dengan Silas, teman sepelayanan Paulus. Ibu dan nenek Timotius adalah orang percaya dan hidup sebagai orang benar. Pasti ibu dan nenek Timotius suka mendoakan Timotius sejak ia lahir sampai dewasa, sehingga Timotius tumbuh sebagai anak yang baik, mudah diajar, dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Timotius tidak melihat buah doa dari ibu dan neneknya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertahun-tahun mereka berdoa dengan tekun untuk Timotius, maka Tuhan membuat hati Timotius lembut dan ia menjadi orang percaya yang cukup dikenal di kotanya. Selama pelayanannya di Listra, Paulus melihat bahwa Timotius mau belajar banyak hal dan menunjukkan rasa hormat dan kasihnya pada Paulus. Maka Paulus mengajak Timotius untuk bergabung dalam perjalanannya dengan Silas, melayani di kota-kota seperti Yerusalem, Galatia, dan masih banyak lagi. Timotius menyertai perjalanan pelayanan Paulus dengan setia, karena hatinya mudah diajar dan ia mengasihi gurunya. Timotius belajar banyak dari gurunya, yaitu Paulus. Setelah beberapa waktu menyertai perjalanan Paulus, Timotius pun diutus pergi melayani sendirian oleh Paulus. Mengapa demikian? Apakah Paulus sudah bosan ditemani Timotius? Paulus melihat Timotius sudah siap untuk menjadi guru bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Paulus mengutus Timotius sebagai muridnya untuk memberitakan Injil, membantu pelayanan Paulus. Lah, gimana filmnya? Luar biasa kan? Seorang yang namanya Timotius yang sejak remaja atau sejak dini masih muda mau loh belajar firman Tuhan sama gurunya yaitu bernama Paulus. Lah, adik-adik ya harus mau karena tadi Timotius dilihat ya, dalam dia belajar, dia tekun, dia mau. Akhirnya dia berdampak, bermanfaat bagi orang banyak hidupnya. Adik-adik juga bisa. Makanya Kak Yusak mengajak, lihat ya kesimpulannya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Mari membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita dapat berpikir sesuai dengan yang Tuhan pikirkan, yaitu hal-hal yang baik untuk hidup kita. Ya, adik-adik, mari mulailah membaca firman Tuhan. Sampai di sini Kak Yusak berharap ketika kalian pulang dari sini, kalian langsung praktek dengan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.